Audio Jungle. Audio Jungle. Maksudnya tuh kan laporannya macam-mana. Ya makanya kalau kita bisa duduk kan lebih enak gitu ya kan. Lebih cerita kan. Kalian datang langsung pakai kamera segala macam. Ya ini kan jebakan namanya. Oh tidak ada, Pak. Mana ada kamera. Kan Bapak tidak terima, Pak. Masa kalau Bapak tidak terima dengan kami? Bukan begini. Kami ini partner loh, Pak. Iya, tapi Kami ini partner loh, Pak. Kita hidupin ke Bohong kalau Bapak kayak gitu bohong. Bapak jangan ngado-ngado. Kita ini partner loh, Pak. Kami ini orang media ini partner. Sengketa lahan yang ada di Tanja Barat, tepatnya di Jalan Lintas Timur, kilometer 73, Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papali, kian meruncing. Selasa 7 September 2021, kuasa hukum Edi CS Meiki Siregar melaporkan dugaan tindakan pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan milik kliennya. Menurut Mike, bahwa di saat kejadian anggota kami mengamankan beberapa orang yang memanen buah kelapa sawit milik kliennya, dan sewaktu itu pula kami membuat laporan dan membawa pelaku dan barang bukti berupa 18 tanan buah kelapa sawit dan 1 unit mobil pickup ke Polsek Marlung, katanya. Hari Kamis 30 September 2021 kami memenuhi panggilan Polsek Merlung untuk dimintai keterangan mengenai tindak pidana pencurian buah kelapa sawit kemarin, ujar Mike. Menurut Mike, kami menyayangkan sikap penyidik Polsek Merlung yang melepaskan terduga pelaku pencurian tersebut, dan kami belum mendapatkan alasan konkret kenapa mereka dilepaskan, katanya. Kami juga sangat menyesalkan sikap penyidik yang mengatakan bahwa lahan kliennya tersebut milik orang lain, dan saya sudah melihat sendiri sertifikatnya, kata penyidik. Ini sudah melampaui kewenangan penyidik, kata Mike. Kita sudah melayangkan surat ke BPN untuk cross check bersama-sama. Nantinya persoalan ini akan jadi terang benderang. Ini persoalan perdata, pungkas Mike. Saat awak media meminta keterangan mengenai laporan dan panggilan pelapor hari ini, Kasat Reskrim Doli Ritonga tidak mau memberikan keterangan sedikit pun dengan alasan ini masih tahap pemanggilan saksi-saksi, katanya. Tidak ada yang bisa diberi keterangan. Kalau kalian mau minta keterangan ke Kapolres sana, katanya. Di Kapolres itu adalah corongnya. Kami tidak bisa memberikan keterangan untuk media, kata Doli Ritonga. Bahkan Doli Ritonga menghalangi awak media mengambil video dan gambar sempat terjadi perdebatan. Kapolsek Marwinsa juga memberikan keterangan yang senada dengan Doli Ritonga. Kalian ke Polres aja, katanya. Semua informasi corongnya ada di Polres. Kami tidak bisa memberikan keterangan, ujarnya. Hari ini memenuhi panggilan Polsek Merlung ya, dalam rangka memberi keterangan mengenai pencurian sawit yang ada di kilometer 73, Bu ya. Apa hasil BAP-nya, Bu? Iya, pagi ini kami datang ke Polsek memenuhi panggilan Polsek Merlung, dan kami memberi keterangan terkait laporan pengaduan kami di tanggal 7 September tahun 2021 yang lalu. Nah, kami sudah kasih keterangan bahwa memang tanggal tersebut tertangkap tangan sebenarnya posisinya. Ada beberapa orang pekerja yang ternyata mereka mengakui kalau mereka disuruh oleh saudara Mangara Siagian untuk melakukan pemanenan di lahan klien kami. Terus itu yang memanen katanya sudah dibawa ke Polsek, Bu ya? Sudah. Jadi pada saat kejadian, pagi kejadian, malamnya kami bawa berikut mobil berikut dengan yang isinya penuh dengan sawit, termasuk juga pelakunya. Dan pelakunya juga sudah mengakui secara langsung bahwa memang dia melakukan pemanenan di lahan milik prinsipal kita, klien kita. Apa tindakan kepolisian? Sampai sekarang kami belum mendengar apakah ada tindakan dari pihak Polsek terhadap pelaku ya.
karena yang terjadi baru saat ini baru kami dipanggil untuk memberi keterangan lebih lanjut. Berarti yang diduga pelaku pencurian itu tidak ditahan, Bu? Sampai sekarang belum. Tidak ditahan. Tidak ditahan. Alasannya? Kurang paham kita, Bang. Sempat ditanyakan ke pihak kepolisian? Enggak juga sih. Sepengetahuan kami, pihak Polsek belum melakukan langkah apapun terhadap terduga pelaku, gitu ya. Meskipun terduga pelaku sudah mengakui bahwa dia disuruh oleh saudara Mangara Siagian karena saudara Mangara Siagian merasa beliau berhak atas lahan itu, termasuk tanaman yang ada di atas lahan itu. Nah, kita nggak bisa melihat masalah ini sesimpel bahwa ini pencurian, kuantitas yang dicuri cuma sekian tandan, nggak seperti itu. Kalau kami melihatnya bahwa ini adalah rangkaian dari proses sengketa lahan yang sebelumnya, gitu loh. Nah, jadi kalau bicara kuantitas memang sepele, hanya 18 tandan, nominalnya kecil. Tetapi ini kan efek dari persoalan sengketa lahan tadi. Nah, kami menilai dalam pandangan kami rasa kami agak sedikit terganggu dengan netralitas pihak kepolisian ya dalam hal ini sebagai penyidik. Kenapa saya berani bicara seperti itu? Karena ketika proses BAP dilakukan tadi, ada salah seorang penyidik yang bisa dengan gagah berani mengatakan bahwa dia sudah melihat sertifikatnya saudara Mangara Siagian dan sertifikat saudara Himpal Siagian. Saya memastikan dalam pandangan kami nggak mungkin sertifikat atas nama Mangara Siagian atau Himpal Siagian itu ada. Kenapa? Karena persoalan ini kan sudah pernah digugat tahun 2020. Nah, gugatan itu NO karena kurang pihak. Ketika dilakukan, saya ulangi sekali lagi, ketika dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh BPN, diukur ulang di lokasi sengketa, itu hanya ada 5 sertifikat di lokasi yang menjadi sengketa. Ratimin, Haji Jimmy, Mardia, Dina Panjaitan, dan juga saudara Juniati Siagian. 5 ini tidak ada nama Himpal Siagian ataupun Mangara Siagian. Kalau seandainya pada tahun 2020 sudah muncul sertifikat atas 2 nama Mangara dan Himpal Siagian, tentu itu akan terikot dalam proses persidangan. Tetapi kan belum. Sekarang penyidik bisa dengan spontan mengatakan bahwa dia sudah melihat. Tetapi ketika saya minta, bisa tidak dia tunjukkan bukti bahwa memang sertifikat itu ada, penyidik tidak bisa menunjukkan sama sekali. Jadi kami memandang agak kurang netral ya, gitu. Agak sedikit kurang netral. Kapan ke depan biarlah proses ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pelaku ya perlakukan dia selayaknya memang sebagai pelaku. Kalaupun ada pihak-pihak di luar pelaku yang menyuruh melakukan itu, ya silakan diproses lebih lanjut. Karena sekali lagi saya quote kembali bahwa pelaku sudah mengakui dia disuruh oleh saudara Mangara Siagian. Ya, kami berharap proses hukum terhadap tindak pidana pencurian ini bisa berjalan dengan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Persoalan konflik lahan biarlah itu menjadi persoalan perdata karena memang bukan kapasitas Polsek untuk mengurusi masalah konflik lahan, gitu loh. Saya yakin pihak Pak Mangara juga tentu sudah bersiap-siap untuk melakukan langkah hukum yang dirasa perlu untuk mereka. Kami pun demikian. Untuk persoalan konflik ya, kami sudah sebulan yang lalu sudah mengirim surat kepada BPN Tunggal minta supaya warkah atas semua sertifikat yang ada di lahan sengketa itu dibuka. Dan tadi kami mendapat informasi dari penyidik bahwa penyidik juga sudah mengirimkan surat yang sama, meminta BPN untuk melakukan pengukuran ulang di lahan sengketa supaya jelas mana batas-batas apakah ini masuk ke dalam lahan yang menjadi sengketa atau lahan yang tidak bersengketa sama sekali. Sudah dapat informasi dari pihak kepolisian? Belum, tapi mereka bilang mereka sudah bersurat. Kita tunggu saja, kalaupun misalnya nanti ada pengukuran tentu kami sebagai pihak terkait juga pasti akan diundang. Kita izin Pak, bikin aja Pak, serius, biar berimbang aja. Kan saya langsung ke Polsek nih. Kita ke Polsek aja. Kita masih dalam tahap penyelidikan. Ya, apa-apa. Kita nggak bisa memberikan statement. Nanti kita salah, itu jadi kita masalah laporan aja. Ini bukan masalah apa, masalah laporan aja. Kan sudah tahu. Laporannya apa Pak? Kan pengaduan dari si Sabudi sama dia. Ya sudah.
Iya. Terus? Udah, apa lagi? Laporannya gimana? Kelanjutannya sekarang diterima semuanya. Kalau begini saya, ini caranya. Oke. Saya wartawan tapi nggak punya ijazah. Enggak gitu Pak, enggak gitu Pak. Kami Pak dimanapun diterima loh Pak. Enggak, diterima. Tapi ada basa-basi dulu bahasanya, ada jangan memang semacam ini. Iya, ini saya mati nih Pak. Nah saya pengen nih. Saya pengen diterima, kami pengen diterima baik-baik aja. Udah, tunggu problem baik. Musuh saya, kami pengen terima aja Pak. Mestinya ngomong Pak, makanya benar. Pak, izin Pak. Itu. Pak, izin. Saya minta izin nih, minta izin. Ya seperti gini Minta Pak ya. izin konfirmasi itu aja. Nah gini, saya kasih tahu. Di Tanjung Barat ini segala sesuatu kalau ada yang menyampaikan ke media itu harus Kapolres. Tapi yang di bawah tidak boleh menyampaikan. Itu kalau saya menyampaikan sesuatu nanti salah, saya diperiksa apa? Sekarang, makanya saya tidak. Pak, kira nggak usah yang berat-berat. Ini ada dua laporan. Saya harus menyampaikan ini kan nggak kapolres saya. Bisa kami ketemu Kapolsek aja Pak? Bisa kami ketemu Kapolsek sebentar? Izin Pak Kapolsek. Saya Alin Pak dari Mediator News. Tadi kami ngomong Pak Kadin itu mau konfirmasi Pak, konfirmasi dikit aja berita supaya beritanya berimbang ya kan. Jadi kemarin itu ada laporan A, ada laporan B. Kami ingin tahu itu aja sebenarnya. Kan sudah tahu. Belum tahu Pak. Lah, ini kan dibawa dari mana tadi? Iya kan dibawa. Ya kami dari Jambi nih posisi. Kenapa? Hah? Serta Pak rombongan Mike. Tapi makanya kami harus berimbang Pak. Kami tidak mau membuat berita dari Mak Mike aja. Jadi dari laporan A kami juga pengen tahu. Kalau kami buat laporan sepihak, berarti tidak berimbang berita. Laporan itu kan laporan macam-macam. Ya makanya kalau kita bisa dengar kan lebih enak gitu. Lebih cerita kan. Kalian datang lah sebagai kamera segala macam. Ya ini kan jebakan namanya. Enggak ada, Pak. Memang ada kamera. Karena Bapak tidak terima Pak. Masa kalau Bapak tidak terima dengan kami? Bukan begini. Kami ini partner loh Pak. Iya, tapi Kami partner loh Pak. Udah hidupin ke. Bohong kalau Bapak gitu bohong. Bapak jangan ngado-ngado. Kita ini partner loh Pak. Kami ini orang media ini partner. Lah, ini kan dibawa dari mana tadi? Iya kan dibawa. Ya kami dari Jambi nih posisi. Kenapa? Hah? Serta Pak rombongan Mike. Tapi makanya kami harus berimbang Pak. Kami tidak mau membuat berita dari Mak Mike aja. Jadi dari laporan A kami juga pengen tahu. Kalau kami buat laporan sepihak, berarti tidak berimbang berita. Laporannya macam mana? Oke. Laporannya macam mana? Maksudnya itu kan laporannya macam mana? Ya makanya kalau kita bisa dengar kan lebih enak gitu. Lebih cerita kan. Kalian datang lah sebagai kamera segala macam. Ya ini kan jebakan namanya. Enggak ada, Pak. Memang ada kamera. Karena Bapak tidak terima Pak. Masa kalau Bapak tidak terima dengan kami? Bukan begini. Kami ini partner loh Pak. Iya, tapi saya udah hidupin ke. Bohong kalau Bapak gitu bohong. Bapak jangan ngado-ngado. Kita ini partner loh Pak. Kami ini orang media ini partner Polri. Makanya mestinya ada omongan dulu, tidak langsung hidupin kameranya ada. Itu ngomong tadi. Orang namanya ini Bang. Saya uji melihat Bang. Tadi ini kalau Bang tadi kan macam-macam Kapolres tadi itu udah ada orang ini pada mau. Itu nih itu awam. Tapi jangan divideoin. Dah, insyaallah. Ini kan istilahnya kan divideoin seolah-olah kasus ini besar sekali kan? Gitu. Kasus ini kan baru pengaduan. Ya, belum. Saya rekam. Ini kepentingan untuk apa kalian ini? Saya tanya, itu apa kepentingannya? Kok Bapak nanya kepentingannya untuk berita Pak? Nah, berita itu harus diekspos nanti kan? Iyalah, masa tidak diekspos? Ya kenapa sampai sebegitunya itu? Jangan komandan. Iya. Bukan berimbang dengan ini saya tahu. Kalau memang rekan-rekan media mau ini, kita humasnya di Polres ada. Jadi corongnya Kapolres semuanya. Kapolres bukan kami, itu Ya. saya sampaikan tadi. Nanti kita laporin ke Kapolres, apa yang disampaikan Kapolres? Karena ini kan baru pengaduan, belum LP. Ya, ini masih tahap penyelidikan. Jadi Ya kan? bukan LP kemarin tuh.
Tapi kertasnya LP loh, Pak. Mana? LP nomor berapa laporan? Kapolres. Ini bukan laporan ya Pak Kapolsek ya? Apa? Bukan Kapolsek laporan dari si A ini ya? Ini bukan laporan polisi. Bukan laporan, maksudnya laporan yang merasa dicuri. Iya, sedang laporan ini bukan laporan pengaduan, masih penyelidikan. Kalau laporan polisi beda penyelidikan. Ya maksud saya kan ini laporan dari si A. Jadi kami dapat narasumber juga. Audio Jungle.